Invest, it's time. Kita lihat perkembangan COVID masih belum ada turning point ke bawah. Jadi masih dalam tren-tren penambahan yang cukup signifikan. Dan meskipun kalau kita melihat ya jumlah yang sembuh itu sudah cukup signifikan ya. Dan kalau kita bandingkan dengan China sendiri yang sudah mulai rata atau flattening, kita nampaknya sih masih cukup jauh. Inilah yang juga mempengaruhi perkembangan indeks harga saham gabungan kita. Namun demikian, kita tidak sendiri di dunia ini. Negara-negara besar sekali United States of America, India, Brazil, Russian Federation juga menghadapi hal yang sama. Jadi dia menghadapi second turn COVID-19 ini. Dan bahkan belum ada turning point juga. Jadi ini adalah menjadi hal yang terjadi di global termasuk di Indonesia. Nah, Indonesia sendiri sebenarnya berada di urutan yang lebih dari 10 ya. Kita sudah tercatat kasus positif COVID lebih dari 257.000 ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya percentage dari positif COVID di Indonesia itu kurang lebih hanya 0,81% dari global. Nah, kita lihat teman-teman di sini pasca merebaknya COVID yang pertama kali, kita ingat di bulan Maret sampai dengan bulan-bulan April dan Mei, kita lihat indeks harga saham gabungan kita drop significantly dari level 6.300-an sampai menyentuh di bawah level 4.000. Nah, setelah itu kemudian berusaha untuk melakukan retracement ataupun perlawanan. Karena apa? Karena harga saham sudah dalam posisi yang sangat rendah dan juga investor ataupun trader mulai realistis terhadap overreacted ataupun reaksi berlebihan, ketakutan berlebihan terhadap COVID information ini. Nah, ini cukup lama ya, cukup panjang, jadi mengalami retracement. Dan kalau kita ukur retracementnya itu belum sampai ke level 61% sebagai retracement psikologik yang biasanya Fibonacci 61,8% itu menjadi acuan mengalami retracement pada any movement. Kita melihat setelah hampir menyentuh level 61,8%, ternyata kemudian indeks harga saham gabungan kembali mengalami koreksi sampai dengan hari ini. Meskipun pada hari ini tanggal 25 September 2020 sudah mulai terjadi bargaining hunting ataupun technical rebound. Tapi kalau kita melihat strukturnya dari indeks harga saham gabungan seperti ini, maka masih ada peluang-peluang ke depan mengalami tes di beberapa level support yang ada. Saya akan jelaskan teman-teman semuanya. Kita melihat skenario pertama adalah skenario di mana indeks akan retest kepada level support di 4.650 sebelum kemudian berpeluang besar menguat kembali sampai dengan akhir tahun pada kisaran 5.200 sampai dengan 5.500. Kemudian di skenario kedua, indeks harga saham gabungan berpeluang juga untuk retest ke level support 4.400 di sini. Ya, sebelum kemudian menguat kembali hingga akhir tahun pada kisaran 4.900 sampai dengan 5.000. Kemudian kalau kita lihat pada analisis skenario ketiga, Om Fin melihat ada potensi juga, meskipun menurut Om Fin juga relatif kecil, akan retest indeks harga saham gabungan di level 4.100 sebelum kemudian menguat kembali hingga akhir tahun 2020 pada kisaran 4.500 hingga 4.800. Nah, dari ketiga skenario kemungkinan pergerakan indeks harga saham gabungan ini, Om Fin nampaknya lebih condong kepada skenario yang kedua dan ke-1, di mana indeks akan berpeluang besar akan menguji ke level support 4.400-an sampai dengan 4.650. Saat-saat ini sedang retest ke sana. Dan Om Fin melihat proyeksinya bahwa pada akhir tahun ini kemungkinan besar indeks akan kembali
mengalami peningkatan apresiasi kendati di tengah second term dari COVID dan pelemahan perekonomian global. Nah, secara kebetulan sebenarnya bad news berupa pertumbuhan ekonomi negatif di kuartal ketiga Indonesia ini nampaknya sudah dinyatakan oleh Menteri Keuangan akan mengalami negative growth. Artinya kita kemungkinan besar akan mengalami pertumbuhan negatif ya sampai akhir tahun ini, paling nggak antara minus 0,6% sampai dengan minus 1% lebih. Namun kita bisa berharap bahwa kalau pasar modal itu akan selalu one step ahead, di mana di 2021 hampir semua dari ekonom ataupun para pihak yang memproyeksikan tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk itu Indonesia itu berpeluang besar bertumbuh perekonomiannya antara 5,3 sampai dengan 5,6%. Kurang lebih demikian. Semoga analisis Fin ini bisa menjadi acuan buat teman-teman untuk melakukan trading maupun investasi saham di pasar modal Indonesia, khususnya di Bursa Efek Indonesia.